Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat pujian Kidung Nyanyian HKBP nomor 581 ayat 1 sampai 2. Kasih-Nya besar, Putranya diberikan untuk dunia jemaat. Manusia berdosa diselamatkannya, Dia mati berkorban bagi umat-Nya. Pujilah nama-Nya, manusia, datanglah menyembah, muliakan nama-Nya. Terpujilah Allah karena hikmat-Nya di dalam Yesus Juru Selamat dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semua oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. Haleluya. Berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan, hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau jatuh, pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi nomor 9.
hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yaitu hukum yang pertama dan maksudnya. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan pada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi Kidung HKBP nomor 750. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi nomor 699. Marilah kita membaca secara responsoria epistel kita pada minggu hari ini yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 8. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepadamu mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirku, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi Kidung HKBP nomor 709. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita dengar watar jemaat kita pada minggu hari ini, Minggu Trinitatis, tanggal 30 Mei 2021, Hasis Tulu Sadaun di Debata. Dengan topik minggu, disuruh debatado anakna jala di pasar hondo tondina. Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Berita yang pertama, akan menerima berkat nikah Ibda Karisma Pajar Angkasa Putra Pasaribu, Sarjana Ilmu Terapan Kepolisian, putra Bapak AKBP Purnawiran Walter Perulian Pasaribu, Ibu Sintua Nuria Erika Buru Panjaitan, alamat Gang Nurul Yakin nomor 10, Kelurahan Kelapa II Wetan, Jemaat HKBP Cibubur, Resort Cibubur, dengan Agnes Cintia Boru Sinambela SE, putri Bapak Rudi Rijal Sinambela, Ibu Rondang Kartini Boru Dagalung, alamat Jalan Meranti Sektor Labu Baru, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan pada hari Sabtu 19 Juni 2021 di HKBP Cibubur, Resort Cibubur. Yang kedua, jemaat meninggal. Minggu 23 Mei 2021 telah meninggal dunia Ibu Elfrida Boru Simamora, umur 52 tahun, istri dari Bapak Janres Rianto Pardede, sarjana hukum, dari Jalan Kartikasari, Blok D3, Perumahan Sani Meranti, Permai, Sektor Pesisir Rumbai. Pada Selasa 25 Mei 2021 telah meninggal dunia Bapak Janres Rianto Pardede, umur 52 tahun, dari Jalan Kartikasari, Blok D3, Perumahan Sani Meranti, Permai, Sektor Pesisir Rumbai. Pada hari Rabu 26 Mei 2021 telah meninggal dunia Bapak Sabam Liberty R. Hutasoid, umur 44 tahun, suami dari Ibu Bethesda O. Boru Simanjuntak, dari Jalan Deli nomor 9, Sektor Padang Bulan 3. Tuhan kiranya yang memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Bagian B, Suara Koinonia, pelayanan. Pada minggu hari ini 30 Mei 2021, Pendeta Bakti J. Sitomorang MTH melayani di HKBP Pandau Permai. Yang kedua, baptisan kudus. Minggu hari ini 30 Mei 2021 diadakan baptisan kudus bagi anak jemaat gereja kita, berjumlah 9 orang, 4 orang putra dan 5 orang putri. Yang ketiga, PHD INA HKBP Pekanbaru. Pada hari Rabu 2 Juni 2021 diadakan PHD INA HKBP Pekanbaru dimulai pukul 15 WIB
di gereja, diharapkan kehadiran semua Ina Huria kita untuk mengikuti PHD Ina tersebut. Yang keempat, ibadah doa sektor. Pada hari Rabu 2 Juni 2021, kita mengadakan ibadah doa gabungan sektor di tempat gereja ini dimulai pukul 19 WIB. Diharapkan seluruh jemaat untuk menghadiri ibadah tersebut. Ibadah doa gabungan sektor ini rutin diadakan sekali seminggu di gereja setiap hari Rabu dimulai pukul 19 WIB. Yang keenam, bunga altar. Yang menyusun bunga altar untuk bulan Juni 2021 dari sektor pesisir Rumbai. Suara diakonia. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 30 Mei sampai dengan 05 Juni 2021, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun. Baca dan renungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 25b sampai 26. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan sakit menahun agar disembuhkan Tuhan dan diberi kekuatan dan kesabaran. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 719 ayat 1 sampai 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sukacita kita pada minggu hari ini
kita yang beribadah di gereja saat ini, dan juga Bapak Ibu bersama keluarga yang beribadah di rumah masing-masing atau sedang di perjalanan. Kiranya kasih, sukacita, dan anugerah dari Tuhan senantiasa melimpahi kehidupan kita. Untuk menguatkan kita, marilah kita menerima sapaan firman Tuhan sesuai dengan yang ditetapkan oleh gereja kita, yaitu Yohanes 3 ayat 31 sampai 36. Saya akan membacanya, mari kita ikuti di dalam hati yang teduh. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Horas. Kita memasuki Minggu Trinitatis, rangkaian Minggu Trinitatis selama tahun 2021 ada 24 minggu. Istilah Trinitatis yang sampai sekarang masih diperdebatkan, bahkan mungkin di antara orang Kristen sendiri ini hal yang masih sering membingungkan. Lalu bagaimana kita menjawab orang lain ketika ini dipertanyakan? Walaupun harus kita akui bahwa kemampuan kita yang terbatas tidak akan dapat menjawab secara sempurna, bahkan memahami secara sempurna apa itu Trinitatis. Oleh karena itu secara sederhana kami akan mengawali khotbah ini dengan itu. Istilah Trinitatis memang di dalam Alkitab tidak ada. Sama seperti gravitasi misalnya. Gravitasi itu adalah sebuah rumusan oleh ilmu-ilmu. Nah, Trinitatis itu di dalam Alkitab sudah ada. Lalu pada awal-awal abad pertama, tahun 100-an, bapak-bapak gereja kita merumuskan pengakuan iman. Merumuskan Trinitatis. Di mana sebenarnya kalau kita sadari Trinitatis itu menunjukkan kepada kita, mempermudah kita untuk mengenal, untuk mendekat kepada Tuhan. Berasal dari bahasa Inggris Unity. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ada membuat banyak contoh, misalnya seperti matahari katanya. Matahari itu adalah Allah, kemudian sinarnya Yesus, panasnya Roh Kudus. Banyak lagi contoh-contoh. Tetapi itu pun sangat terbatas untuk membuat kita paham apa itu Trinitatis. Namun saya harus katakan bahwa rumusan Trinitatis itu bukan diambil dari pikiran-pikiran manusia.
Tapi itu berdasarkan Alkitab. Mulai dari kitab Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Penggunaan dalam bahasa Ibrani kata Elohim, Allah di sana, kalau kita telusuri, ternyata itu menggunakan kata jamak, bukan kata tunggal. Dan itu semakin dipertegas lagi dalam Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Dan kemudian kalau masuk kepada perjanjian baru, jelas Yesus mengutus murid-muridnya dalam Matius 28 ayat 19. Jadikanlah mereka semua muridku dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Walaupun tidak ada istilah Trinitatis itu di dalam Alkitab, tetapi rumusan itulah yang dirangkum oleh bapak-bapak gereja kita, supaya kita semakin mengenal siapa Tuhan kita itu. Ternyata Dia bukan hanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tetapi Dia juga Tuhan yang mengasihi kita. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, diutuslah Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Lalu setelah Yesus menyelesaikan misinya di dunia ini, Tuhan juga mengutus Roh-Nya untuk menolong kita, untuk menguatkan kita di sepanjang sejarah dunia ini. Maka marilah kita dengan pemahaman yang sederhana ini, kalaupun orang menggugat Trinitatis Kristen itu, tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya pengikut Yesus, imanilah itu, terimalah itu. Dengan yakin dan teguh kita mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Itu bukan mau mengatakan Tuhan kita itu tiga. Dia adalah Allah yang esa, esensinya satu, tetapi karyanya di dunia ini sebagai pencipta, sebagai penyelamat, sebagai penolong, sempurna dan tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Allah tidak lebih tinggi dari Yesus, Yesus tidak lebih tinggi dari Roh Kudus, karena mereka adalah satu kesatuan, Triunity, Trinity, Trinitatis. Sehingga iman kita semakin kuat ke depannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rumusan Trinitatis adalah kesaksian berdasarkan Alkitab. Alkitab kita, ayat kita hari ini juga merupakan kesaksian Yohanes. Ada 3 hal yang kita renungkan dari khotbah kita hari ini, supaya kita juga seperti Yohanes yang bersaksi, walaupun dia terlebih dahulu hadir sebelum Yesus, tapi dia mengatakan ayat 30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Apa renungan yang pertama dari ayat kita hari ini? Yang pertama, ia adalah, Tuhan Yesus adalah di atas segalanya. Tidak ada yang dapat mengatasi kemahakuasaan Allah. Dia mengutus Yesus untuk menyelamatkan dunia dan mengaruniakan Roh Kudus untuk menolong umatnya. Tuhan kita Yesus Kristus di atas segala-galanya. Dia Alfa dan Omega. Dia Nabi di atas segala Nabi. Dia Raja di atas segala Raja. Dialah yang memampukan kita memanggil Bapa, ya Abba. Dalam arti jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang beribadah saat ini, baik di gereja dan di rumah, teks kita ini mau mengajak kita semua, ayo turunkan standarmu. Jangan lagi kita hidup di dalam kesombongan seolah-olah kita yang paling hebat di dunia ini. Tuhan di atas segala-galanya. Ketika saya menguburkan bersama dengan rombongan jemaat kita yang meninggal
yang tadi diwartakan. Kami hadir terlebih dahulu dan datang rombongan membawa mayat. Lalu kami menunggu lagi setengah jam, tiba-tiba 4 rombongan datang lagi. Saya menangis terus terang. Dan saya terharu juga melihat para medis yang ada di mobil. Dan saya katakan semangat. Ayat ini mau mengatakan, ayolah. Tidak ada gunanya sombong, ya kan? Semuanya mau karena COVID atau tidak karena COVID, Tuhan di atas segala-galanya. Saya katakan, Engkau Tuhan Maha Kuasa. Ketika rombongan 4 mobil jenazah itu datang, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Dan kami ini manusia yang terbatas. Allah di atas segala-galanya. Mungkin ini jangan hanya di mulut saja kita katakan Engkau Tuhan Maha Kuasa, tetapi penampilan kita, kata-kata kita selalu menunjukkan kesombongan. Melalui teks hari ini, ayo turunkanlah. Kita tidak tahu apa yang terjadi dan kita tidak tahu sampai kapan ini COVID-19 ini, namun kita bersyukur gereja kita melalui pengurus sudah melaksanakan vaksin secara massal. Itu bukan suatu mengatakan kita ini sudah bebas, tapi setidaknya kita bersungguh-sungguh dan serius dengan situasi ini. Ternyata tidak main-main rupanya. Ada rupanya. Seperti saya katakan khotbah yang lalu, aneh kalau ada mengatakan tidak ada itu COVID itu katanya, tidak ada corona, tapi bantuan corona diminta kan? Dikasih masker diminta, minimal masker lah dulu. Tapi selalu mengatakan tidak ada itu. Paling tidak ini satu perenungan lah. Syukur hari ini, khotbah hari ini, Trinitatis ini. Dialah di atas segala-galanya. Dialah Allah yang sesungguhnya. Dan yang mau turun ke dunia ini. Sedangkan dia mau turun ke dunia ini, merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Filipi 2. Lalu mengapa kita lagi sibuk dengan menunjukkan kehebatan kita, kesombongan kita? Ayo, semakin merendahkan hati dan semakin Tuhan dimuliakan. Seperti Yohanes mengatakan, saya harus semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Di balik pekerjaanmu, usahamu, apapun prestasimu, maka Tuhan yang harus dipermuliakan di situ. Tuhan yang harus kita tinggikan selama-lamanya. Jadi jangan kita ragu, Yesus di atas segala-galanya. Yang kedua, Yesus berasal dari atas, maka kontak dengan Yesus adalah kontak surgawi. Siapa saja bertemu dan bersentuhan dengan Yesus akan mengalami hal-hal surgawi dalam kehidupan. Pernahkah kita membaca atau mendengar informasi ada orang mengatakan saya sudah dari surga turun naik katanya. Heran juga kalau sudah pernah ke surga ngapain lagi turun? Karena di surga itu tidak ada di sana penderitaan lagi. Nyanyian, pujian, gembira, tidak ada air mata. Bahkan kalau kita membaca Alkitab itu jalannya saja terbuat dari emas. Kita yang sibuk di dunia ini kan untuk mencari semuanya itu. Kalau di surga sana malah emas itu yang sangat tinggi nilainya di dunia ini justru itu dipergunakan sebagai aspal. Jadi heran kita kalau katakan saya sudah turun naik ke surga. Maka perkara surgawi kepada siapa kita tanya? Kepada Yesus karena dia berasal dari sana. Dia turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Maka kalau kita berbicara kepada tentang Yesus, jika kita mengatakan kita ini percaya dia adalah dari surga, segala yang kita alami, jika kita bertemu dan bersentuhan dengan Yesus, ajaran Yesus,
maka kita akan mengalami hal-hal surgawi dalam kehidupan kita. Bukan hanya perkara-perkara dunia ini lagi, tetapi hal-hal surgawi. Karena Yesus itu benar-benar berasal dari surga. Mari kita alami terus menerus melalui hidup kita sehari-hari. Melihat bagaimana kita mengalami hal-hal surgawi dalam hidup kita ini. Kita masih di dunia tapi sudah mengalami hal-hal surgawi. Dan itu karena kita memiliki Tuhan yang asalnya dari surga. Jadi kalau kita ditanya, ibu, bapak semuanya jemaat yang dikasihi Tuhan, kamu berasal dari mana? Berasal dari bumi kah atau dari surga? Kalau berasal dari bumi, bahasa-bahasa bumi yang dipergunakan. Dari surga bahasa-bahasa surgawi. Nah, itu. Jadi Trinitatis itu pun kalau kita memahami itu dengan pikiran bumi, kita tidak sanggup. Tapi karena itu adalah hal surgawi yang ilahi, maka itu menjadi hal yang sempurna dalam hidup kita. Mudah sekali. Kalau inang pendeta Ratna Perdede, orang tahu, oh inang ini pasti lahirnya di Toba. Bisa didengar dari logatnya itu. Sudah berapa tahun pun di Pekanbaru ini, tapi bahasa Indonesianya masih tetap berpasir-pasir bahkan berbatu-batu, dia kan. Waktu saya di sini di Pekanbaru ini awal saya ditempatkan, lalu ada jemaat yang komplain ya, inang terlalu apa kali bahasa Indonesianya katanya. Bagaimana orang sudah lahir di sana, sudah berusaha juga belajar, tapi masih lumayan lah saya. Bagaimana dengan ada teman, ya dia sebenarnya tidak lahir, hanya lahir di Medan, tapi tidak bisa bahasa Batak. Lalu ketika berkhotbah, dia terjemahkan, lihamu bapak-bapak, ibu-ibu, kan begitu kan? Lalu dia mengatakan, lihamu amang-amaku, inang-inakku, inang. Masalah itu pengertian itu. Jadi kita tahu, oh ini asalnya dari sana itu, karena logat kita, asal usulnya dari sana. Kira-kira seperti itu. Nah, orang lain juga akan mengetahui kita, ini anak-anak surgawi, anak-anak bumi kayak ini. Itu terlihat dari percakapan kita sehari-hari, apa yang kita bicarakan setiap hari. Apa yang kita katakan kepada orang lain setiap hari, hal-hal apa, itu bisa terlihat. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus berasal dari atas dan lakukanlah hubungan kepada Yesus karena kita akan mengalami hal-hal yang surgawi. Jelas kita tidak meragukan dari mana itu Tuhan itu. Dia berasal dari surga. Dan yang ketiga, kekristenan yang sejati adalah surgawi. Dan kita diutus ke dunia ini menjadi orang-orang surgawi dan menjadi saksi kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya Yesus kita itu yang berasal dari surga, tapi kita juga menjadi anak-anak surgawi. Memberitakan kebenaran firman Tuhan kemanapun kita dan dimanapun kita berada. Kita diutus menjadi anak-anak surgawi. Itulah tanggung jawab kita sebagai anak-anaknya. Jadi tidak cukup kita mengatakan, oh kami ini, Yesus kami itu berasal dari surga. Puji Tuhan. Lalu kita ini anak-anak surgawi. Maka praktek hidup sehari-hari, percakapan kita sehari-hari juga haruslah hal-hal yang surgawi. Seperti saya katakan tadi, perilaku perbuatan kita harus menunjukkan bahwa kita ini memang adalah anak-anak Tuhan. Walaupun kita ditempatkan berada di dunia ini, kita adalah anak-anak surgawi yang diutus menjadi garam dan terang dunia. Sehingga orang lain mengatakan dan melihat bahwa hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terlebih di tengah-tengah
pandemi COVID-19 ini. Maunya dan seharusnya kita sebagai anak-anak surgawi, anak-anak Tuhan harus menunjukkan bahwa kita sangat prihatin dengan situasi ini. Bahwa kita mau diarahkan, dituntun supaya kita ikut menghentikan, paling tidak meminimalisasi penyebaran daripada COVID-19 ini. Karena semua sekarang dihantam. Saya baru tadi lihat, saya buka sebentar HP saya, rupanya di Batam sekarang hari ini tadi pagi rombongan ratusan orang secara massal meninggalkan kota Batam. Karena sulitnya hidup di sana. Situasi yang sangat pahit. Dan saya melihat, Tuhan, apa lagi ini? Situasi apa lagi ini? Kita bersyukur pekan baru ini kita masih bisa bertahan ya dengan segala apa yang kita miliki, segala apa yang kita perjuangkan bersama anak-anak kita. Maka mari, itu semua adalah anugerah Tuhan. Hal-hal surgawi, anak-anak surgawi tidak akan takut menghadapi gejolak apapun. Karena hidup kita ini adalah berasal dari Tuhan dan tentu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dikuatkanlah kita semuanya bersama-sama dengan keluarga kita dimanapun berada. Tuhan di atas segala-galanya. Rendahkan hatimu, turunkan standar hidupmu, semakin membumi. Yang kedua, kekristenan yang sejati menjadikan kita orang-orang surgawi. Dan Yesus yang berasal dari atas itu mengajak kita semua semakin banyak bersentuhan dengan Yesus. Supaya kita mengalami hal-hal yang surgawi. Sekalipun kita masih berada di dunia ini, keluarga kita menjadi keluarga yang hidup di dalam damai sejahtera seperti surga. Dan kehidupan kekal disediakan kepada kita. Amin. Terpuji namamu Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami hari ini, Minggu Trinitatis. Di tengah-tengah banyaknya ajaran-ajaran ataupun kekuatan-kekuatan yang membuat kami ragu. Pada saat ini kami diyakinkan bahwa Engkau adalah Allah kami di atas segala-galanya. Engkaulah Allah kami yang menyertai kami di dunia ini dan menghantarkan kami kepada kehidupan yang kekal. Sebagai anak-anak surgawi yang Engkau utus di dunia ini, menjadi saksi-Mu, menjadi garam dan terang. Seharusnya kami menunjukkan sikap, perkataan, perbuatan kami sebagai anak-anak-Mu. Oleh karena itu kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kami manusia yang terbatas ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kuatkan agar senantiasa berpegang teduh pada Engkau. Kami juga mendoakan jemaat yang masih dalam proses penyembuhan, menghadapi pergumulan, keluarga yang berduka. Tolong Tuhan kuatkan mereka. Karena Engkau adalah Allah kami yang hidup selama-lamanya. Kami mendoakan anak-anak-Mu yang mempersiapkan diri untuk ujian akhir sekolah. Kami bergumul Tuhan, bagaimana nanti generasi muda kami ini dengan situasi sekolah yang seperti itu, perkuliahan yang seperti itu. Kami berserah kepada-Mu bahwa Tuhan akan menjadikan mereka menjadi generasi yang takut akan Engkau, yang cerdas, yang dapat membanggakan keluarga dan masyarakat. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita dan bernyanyi sambil kita menjaga jarak kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan kepada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami. Dan Tuhan jugalah yang mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memateraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga kami sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya.